Oke, dah bos. Perkenalin, nama saya Muhammad Fatana Ali. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang perundingan Royan-Royan. Jadi, apa sih perundingan Royan-Royan itu? Perundingan Royan-Royan itu adalah perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu Belanda dan juga Indonesia, yang diadakan pada tanggal 17 April 1949 sampai 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nah, terus mengapa sih dinamakan perundingan Royan-Royan ataupun perjanjian Royan-Royan? Karena perundingan ataupun perjanjian ini diwakilkan oleh kedua belah pihak ataupun dua tokoh dari masing-masing negara, dari Indonesia Muhammad Roem dan juga dari Belanda Herman van Rooyen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah antara Indonesia dan juga Belanda mengenai kemerdekaan Republik Indonesia. Namun di perundingan Royan-Royan ini begitu alot perundingannya mungkin ya, hingga sampai membutuhkan dua tokoh tambahan, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta, dan yang kedua adalah Muhammad Hatta dari pengasingannya di Bangka. Nah, terus apa aja sih kesepakatan yang ada di dalam perundingan Royan-Royan ini? Yang pertama ya, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Terus yang kedua, pemerintah Republik Indonesia akan menghadirkan konversi meja bundar ataupun KMB di Belanda nanti. Yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Yang terakhir, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Nah, terus ada lagi nih tanggal 22 Juni kawan. Sebuah pertemuan lain diadakan dan menghasilkan beberapa keputusan lah. Yang pertama, kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh tanpa syarat sedikit pun. Yang kedua, Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak. Yang ketiga, Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, kewajiban kepada Indonesia. Nah, terus apa aja sih yang ada dampak perjanjian di dalam perundingan Royan-Royan itu? Ada begitu banyak ya dampaknya yang diterima sesudah perundingan Royan-Royan atau perjanjian Royan-Royan. Terdapat banyak dampak perjanjian Royan-Royan. Apa sih ibu kota Indonesia, pemerintahan Indonesia kembali ke Yogyakarta. Terus terjadi juga penyerahan mandat dari Safruddin Prawiranegara sebagai Presiden PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia kembali kepada Insinyur Soekarno. Dan ada juga nih yang paling mencolok, adalah adanya gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia.
Perundingan royal pun berujung dengan dilaksanakannya konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada tahun yang sama, dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda. Jadi begitu banyak ya dampak dari pasca perjanjiannya Royan ini. Mungkin segitu aja ada bos yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat ya buat kalian ya. Komentarin juga di bawah apa sih tanggapan kalian tentang perundingan Royan itu. Kita sharing-sharing aja lah. Mungkin segitu saja dah bos. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Muhammad Patana Mutali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.